sebagai konsolidator ya, atau konsolidasi. Sehingga prinsip-prinsip aktual itu biasanya diterapkan di provinsi. Baik, mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa bermanfaat buat mahasiswa akuntansi seluruh Indonesia, terutama yang ingin mempelajari tentang akuntansi sektor publik atau khususnya sektor pemerintahan. Salam dari kami, dosen akuntansi pemerintahan dari Prodi Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Baik, mahasiswa akuntansi seluruh Indonesia, ketemu lagi. Hari ini kita akan mewawancarai juga salah satu alumni dari Prodi Akuntansi Politeknik Negeri Medan yang kebetulan juga praktisi di sektor pemerintahan yang berundaya dengan abang kita, Bang Saprintapino. Agak susah namanya. Iya. Baik, Bang, boleh bagi-bagi ilmu nih ya sama mahasiswa-mahasiswa akuntansi di seluruh Indonesia. Jadi kalau di pemerintahan itu kan memiliki sistem informasi akuntansi ya. Itu disebut dengan SIMDA ya, SIMDA. Nah itu seperti apa sih Bang gitu? Mekanismenya mulai dari awal sampai jadi pelaporan gitu ya, supaya adik-adik mahasiswa akuntansi juga nggak hanya baca di buku gitu, tapi penerapannya seperti apa? Ya, Bang Tina, boleh ya. Jadi saya dulu angkatan 95 di Politeknik khusus. Belum ada kami. Belum masih UMPTN dulu. Lulus 98. Jadi bergabung di sini itu pas penerimaan tahun 2010. Jadi TMT-nya saya mulai kerja 2011. Tapi nggak langsung di sini. Gitu. Sebelumnya memang dulu setelah lulus S1 itu memang sempat kerja di kantor akuntan di Jakarta, ada 10 tahun lah. Baru coba tahun ketiga lulus di sini, tapi penempatannya pun di Biro Perekonomian gitu. Jadi tidak langsung nyambung juga dengan background pendidikannya gitu lah. Iya. Jadi Biro Perekonomian selama 5 tahun itu malah nggak nyambung sama sekali gitu. Jadi saya juga sebenarnya kalau di akuntansi ini baru sebenarnya. Jadi di sini mulai bergabung itu di akhir 2016 gitu. Dan pada saat itu dulu memang kami aplikasinya pakai SIMDA. Jadi saya kan di sini dinasnya di bidang akuntansi, yang tugasnya itu apa namanya? Kalau yang kami kerjakan lah ya, di luar dari tupoksi yang ada. Jadi kami di sini pakai aplikasi SIMDA itu yang yang punya itu BPKP. Jadi kami kalau misalnya ada pemasaran terkait dengan aplikasi ini, kami koordinasinya dengan BPKP. Tapi kalau lancar-lancar aja, kami di bidang itu sudah ada beberapa yang akhir untuk menggunakan gitulah sebagai user dari beberapa di sini yang aktif gitu. Jadi tugas kami di sini dengan
aplikasi itu kalau di akuntansi sendiri itu tugasnya itu ya seperti prinsip akuntansi pada umumnya kan, jadi mulai proses transaksi sampai dengan pelaporan gitu. Jadi cuman di sini kalau tugas di bidang akuntansi itu tidak melakukan penginputan. Jadi yang menginput itu yang kalau OPD-nya itu kan terdiri dari 49 OPD provinsi kan. Provinsi Sumatera Utara itu kan terdiri dari 49 OPD. Jadi seluruh OPD itu ya melakukan penginputan semua mulai dari proses SPP, SPM gitu-gitulah langkah-langkah dokumen-dokumennya sampai nanti terjadi proses jurnal baru bisa kami cek ke sini. Gitu. Terus untuk kebutuhan pelaporannya sendiri, kalau namanya pemerintah daerah itu kan pasti ada di bawah dua kementerian. Satu sebagai pembinaan itu di Kementerian Dalam Negeri dan di proses anggaran itu di Kementerian Keuangan gitu. Jadi mereka itu kalau sampai dengan tahun 2019 lah, mereka itu hanya meminta laporan realisasi anggaran dari total sekitar 6 atau 7 laporan laporan keuangan di pemerintahan itu ya berbasis akrual itu. Mereka itu sampai dengan Desember itu mereka hanya minta laporan bulanan itu berbentuk RLA. Baru tahun ini nanti ya, baru tahun ini nanti yang kita sudah mulai mungkin, tapi kita juga belum tahu gimana pola kerjanya. Tapi yang pasti mulai tahun 2020 nanti mungkin kita udah melakukan verifikasi laporan bulanan karena itu sesuai dengan permintaan yang dua itu tadi, kedua kementerian itu tadi gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Nah, tugas lain di akuntansi ini yang selama ini yang terjadi gitu, dari proses misal mulai dari dokumen transaksi, jurnal, buku besar gitu. Jadi kami mulai dari tahap keempat setelah melakukan kompilasi dan konsolidasi itu. Pada saat mulai melakukan kompilasi dan konsolidasi itu di sini nggak tugas kami gitu. Jadi kami tidak melihat inputnya ya, prosesnya tidak kami lihat. Proses tentu ada input, proses output. Berarti di prosesnya udah lihat dulu kan? Jadi kami udah melewati berapa tahap ini. Karena dokumen, jurnal, buku besar ya. Itu tidak kami lihat. Cuman kalau misalnya di proses pada saat kompilasi ada permasalahan, di sini kami sebagai OPD pembinanya lah, misalnya kontrolnya, kami melakukan kontrol. Misalnya ada satu OPD misalnya yang contohnya salah jurnal, mereka bertanya atau misalnya kok prosesnya udah dilakukan tapi tidak jadi laporan, misalnya kok apalah masalahnya gitu kan. Jadi kalau secara detail transaksinya itu OPD-nya yang tahu. Bisa lihat tapi kita nggak tahu. Verifikasi kalau misalnya ada yang nanya gitu, contohnya kami kadang kesulitannya pada saat BPK masuk. Jadi pada saat BPK masuk misalnya mereka bertanya gitu, ini transaksinya ini minta penjelasan sama kami karena kami kan salah satu tim pendamping pada saat pemeriksaan dan itu pasti jawaban kami tolong langsung berkoordinasi dengan OPD. Karena kami tugas kami di sini hanya melakukan penyusunan aja. Berarti di output itu. Pengumpulan dan juga di sini ya. Kompilasi dan konsolidasi. Kalau konsolidasi kan sudah terkait dengan BUMD yang di bawah ada 6 atau 7 kan. Ya. Tapi kalau yang sampai Desember itu kita hanya cerita kompilasi aja. Berarti kalau boleh disimpulkan sistem itu sudah memutus proses aplikasi. Ya. Aplikasi ini itu sudah mulai proses yang panjang, menyederhanakan siklus akuntansi gitu ya. Jadi kami tidak sebenarnya kalau dilihat, makanya tadi saya bilang kan, kalau misalnya kita lihat secara tupoksi itu ada beberapa sebenarnya yang harusnya fungsi akuntansi ini sampai dengan sekarang belum dijalankan. Dan itu sudah terbiasa dari dulu sudah dijalankan, sekarang tidak, karena kan secara kebutuhan misalnya dua kementerian minta kita fokusnya kan di situ kan. Mereka nggak mau minta itu tidak melakukan verifikasi, tapi kita hanya menyampaikan aja. Begitu menyampaikan di aplikasi mereka juga terchecklist gitu. Bukan menyampaikan datanya harus real, akurat, tidak harus gitu. Jadi hanya sebatas output ya, outputnya ya. Misalnya contohnya sampai di Kemenki itu kan ada SIGADE, namanya aplikasi SIGADE. Itu kan kita wajib setiap tanggal 20 setiap bulan harus menyampaikan gitu, tapi bukan menyampaikan dalam artian yang misalnya terverifikasi sudah ini gitu, tidak kayak gitu. Yang penting
kalau misalnya kita menyampaikan masih dalam sementara gitu, misalnya nanti setelah itu kita perbaiki lagi, yang penting setelah kita sampaikan itu kita udah menghindari resiko dulu, misalnya penundaan dana transfer gitu-gitu. Oh, terkait dengan dana ya, ya. Jadi teringatnya laporan itu udah bulanan ya saat ini ya? Karena kan sekolah belum. Tapi kok tadi Baru di tahun 2020 dengan baru terbitnya ini. Oh, Permendagri 90 ya. Nah, itu akan dimulai kita akomodir di 2021 nanti. Oh, itu dia Dan perkembangan beberapa terbaru aplikasi. berarti ya. Kalau sekarang belum. Ini hot news ya. Hot news berarti karena sekarang udah ya. Itu kalau nggak tahunan paling banter bulanan. bulan Semester ya. Iya. Selama ini kami kalau LRA-nya bulanan, tapi laporan keuangan keseluruhan itu tahunan. Sekali setahun. Oh, informatif sekali nih. Iya, ya. benar. Update banget ya. Update sekali informasi yang disampaikan oleh mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya, karena nanti kita akan koordinasi dengan berbagai pemerintah. Baik, terima kasih ya. Oke Bu, makasih banyak ya. Makasih banyak Pak informasinya Ya, ya. ya. Kita sudah melakukan wawancara dengan Kepala BPKAD Sumut, dan sekarang saatnya kita melanjutkan lagi materi tentang ketahanan ini dengan narasumber kita yang lain, yaitu dengan Bapak Doni Damanik, SK KMSI. Baik, kepada Bapak Doni Damanik diberikan sorry untuk melakukan wawancara ya Pak ya, sedikit tentang apa itu akuntansi berusaha pemerintahan berusaha. Jadi tadi secara singkat kita juga sudah berdiskusi ya bahwa akuntansi itu apa. Nah, sebagai bendahara nih ya Pak Doni ya di BPKAD Sumut, kita tadi ingin tahu kira-kira perbedaan antara laporan yang berbasis akuntansi itu adanya di mana ya? Sehingga nanti mahasiswa akuntansi seluruh Indonesia itu bisa tahu Iya, nah prinsipnya beda di mana? dan kan Pak Doni. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Doni Damanik, SI Mesia Kacia AB. Kebetulan saya juga alumni di Politeknik Negeri Medan, sekarang bertugas di BPKAD Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya menjelaskan bahwa pada prinsipnya peraturan yang harus kita dasari mengenai akuntansi pemerintahan itu ada di Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010, yaitu di Standar Akuntansi Pemerintahan. Jadi kalau di akuntansi pemerintahan dari SAP itu dia nanti akan muncul PSAP, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sementara kalau di laporan perusahaan komersial itu di PSAK, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jadi isi buletin-buletin yang ada di PSAP itu harus didalami sama mahasiswa yang ada di D3 akuntansi yang berhubungan dengan akuntansi pemerintahan. Apabila kita sudah mempelajari pernyataan standar akuntansi pemerintahan itu, mudah-mudahan kita akan memahami apa itu mengenai akuntansi pemerintahan tersebut. Jadi pada prinsipnya sebenarnya akuntansi pemerintahan itu sebenarnya kalau di perusahaan swasta itu seperti brand office dan non office. Jadi pada prinsipnya OPD atau SKPD seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan itu adalah perusahaan cabang. Sementara perusahaannya itu di BPKAD, dia sebagai entitas akuntansi dan juga entitas pelaporan. Jadi OPD atau SKPD itu dia sebagai entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap 5 laporan keuangan yang pada prinsipnya, yaitu laporan realisasi anggaran yang harus dipelajari juga sama mahasiswa, yaitu 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Laporan perubahan ekuitas, 3. neraca, 4. laporan saldo anggaran lebih, dan 5. catatan atas laporan keuangan. Sementara kalau BPKAD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, selain dia menyiapkan 5 laporan, dia juga menyiapkan 7 laporan, yaitu ada laporan arus kas dan laporan laporan perubahan ekuitas. Jadi nanti
dari entitas-entitas akuntansi itu akan dikonsultasi sama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menjadi laporan pemerintah pusat atau menjadi laporan pemerintah daerah, yaitu pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Itu pada prinsipnya. Jadi mengenai laporan mengenai cash basic itu ada di laporan realisasi anggaran. Pada kas diterima dan kas dikeluarkan itu akan terdapat di laporan realisasi anggaran. Pada saat nanti uang diterima itu akan menjadi pendapatan di laporan realisasi anggaran. Dan pada saat uang dikeluarkan itu akan menjadi belanja. Jadi untuk menunjukkan akrualnya itu ada di laporan operasional. Jadi nanti pada saat pendapatan itu masih berbentuk SKRD atau SKPD, yaitu surat ketetapan retribusi daerah dan atau surat ketetapan pajak daerah, itu sudah kita catat. Itu menjadi nanti pendapatan laporan operasional. Jadi di situ nanti ada pembedaan dari pendapatan LO, pendapatan LRA. Kenapa di LRA misalnya 100, kenapa di pendapatan LO 120? Rupanya ada yang masih berbentuk SKRD atau SKPD. SKPD itu surat ketetapan pajak daerah, SKRD itu surat ketetapan retribusi daerah. Pada saat itu kita terbitkan itu sudah bisa dicatat. Sementara di LRA itu belum bisa dicatat karena uangnya belum diterima. Begitu juga nanti pada saat perbedaan nanti di pengeluaran, kalau di LRA itu dia belanja, kalau di laporan operasional itu di beban. Jadi pada saat misalnya sewa diterima, beban di belanja sewa, kita sudah menyatat 12 bulan. Tapi pada saat perjanjiannya cuma 6 bulan, dia cuma diakui sebagai beban sewa cuma 6 bulan, tidak 12 bulan. Itu nanti perbedaannya, nanti sisanya itu nanti ada di neraca. Untuk menutupinya itu yaitu di sewa dibayar di muka. Itu harus kita prinsipnya. Biasanya di 3 laporan ini, nanti di LRA ini itulah merupakan cash basic yang berhubungan dengan ada penerimaan kas dan pengeluaran kas. Itu nanti di laporan realisasi anggaran. Itu untuk mengetahui secara sisi akrualnya itu nanti kita bisa lihat di laporan operasional dan di neraca. Itu kita bisa lihat itu memang betul-betul merupakan akrual basic. Terima kasih untuk sementara. Bagaimana bedanya keuangan yang berbasis kas dengan basis aktual yang berbasis aktual di instansi pemerintah ya. Bisa sangat jelas sekali tadi bahwa LRA itu adalah wujud dari akuntansi berbasis kas di laporan operasional itu dan aktual adalah laporan keuangan yang berbasis aktual. Sangat jelas sekali tadi ya Bu Linda penjelasan dari kami. Mami terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya. Semoga nanti hasil dari bincang-bincang kita hari ini bermanfaat buat mahasiswa-mahasiswa akuntansi yang berminat untuk mendalami akuntansi sektor pemerintah ya, terutama ya. Halo mahasiswa akuntansi seluruh Indonesia, saya Ibu Dr. Rini Indahwati, SIAKM CCA, dan saya Ibu Melinda, kebetulan sudah dokter juga ya, dokter juga SIAKM CCA. Kami berdua adalah dosen di mata kuliah